Sekarang zamannya era kolaborasi ya. Iya betul. Bukan persaingan ya. Betul. Ya, kan? Karena kalau persaingan itu kan nggak ada habisnya. Sebagai pelaku usaha ya, ketika ada acara atau event seperti ini, ya kan, pastinya juga sangat berpengaruh ke omset. Pengaruh nggak sih Mas? Pengaruh banget nggak sih? Pengaruh banget. Ya. Bisa sampai bisa naik sampai berapa persen ketika ada acara tersebut? Produknya apa Mas? Jadi Mas? Yang kita bawa tas. Tas ya, dengan tas brandnya? Brand Dingo. Dingo. Nah, ini Dingo Pekalongan banget ya. Pokoknya kalau istilah Pekalongan itu Pekalongannya Pok. Nah, itu omset bisa sampai berapa Mas ketika dari hari pertama sampai hari akhir? Ini konsepnya seperti apa sih, Jel, Mas? Maksudnya ini kan mungkin dikasih sedikit bocoran dong ya, karena nanti untuk event bulan November berarti ya, ada di tempatnya Grand Keisha. Nah, kita mention nih Grand Keisha ya. Bismillah, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini saya kedatangan teman-teman yang luar biasa. Dan mungkin buat teman-teman yang ada di Pekalongan udah nggak asing lagi dengan dua nama ini, yaitu Jelly Kavok dan Mas Agung. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum. Selamat apa nih? Selamat apa ya? Selamat siang ya? Selamat siang. Mas ya. Halo Jelly dan Mas Agung. Ya, apa kabar? Waalaikumsalam. Masya Allah. Nah, ini buat teman-teman mungkin udah nggak asing lagi ya, karena mereka berdua ini sering membuat acara, dan kali ini nanti akan kasih sedikit clue, ya benar ya? Sedikit bocoran tentang yang event yang akan dibuat pada bulan apa berarti? November ya. Bisa lebih dekat lagi ngomongnya ya? Nah, November ya. Biar lebih romantis sama Mike. Bulan November. Nama acaranya Muslim Morfosa. Nah, Muslim Morfosa. Nanti kita bakal bongkar apa itu Muslim Morfosa. Dan sebelumnya juga si Jelly ini sering membuat event-event di Pekalongan. Di antaranya event apa aja? Ada kuliner yang lebih kita kuliner ya, yang sama lebih banyak yang macam event sih. Betul. Yang kayaknya yang kemarin lebih boom banget ya acara kulinernya ya. Apa itu namanya? Kemarin yang terakhir Pekan Raya Pekalongan, yang sebelumnya kita mulai di 2019 itu Festival Kuliner Pekalongan. Festival Kuliner Pekalongan sama Pekan Raya Pekalongan. Nah, itu bedanya apa? Di antara dua event ini tuh bedanya apa? Kalau Festival Kuliner Pekalongan kita full kuliner ya. Yeah. Ya walaupun ada pendamping di non kuliner, teman sifatnya kayak sponsor. Kalau yang Pekan Raya memang kita nyajikan konsep yang lebih beda. Jadi semua kita bicaranya apa ya, semua sektor katakanlah, dari kuliner, dari non kuliner seperti fashion, seperti kerajinan maupun yang lain itu bisa masuk di event tersebut. Oh, jadi beda berarti dua event itu acaranya, betul. tapi tetap ada nama kulinernya ya. Ya, tetap kita kolaborasi dengan kuliner lah katakanlah. Bisa dibilang acara kuliner itu yang maksudnya yang kamu buat ini itu pionir nggak sih? Pertama nggak sih di Pekalongan? Pertama. Kalau Festival Kuliner Pekalongan kita paling pertama di Pekalongan di tahun 2019. 2019 ya. Timnya ada berapa aja? Kita kalau tim inti ada 5 orang. Siapa aja tuh? Saya, Mas Agung juga terlibat, terus ada Anto, terus ada Junes, ada Mas Adit, terus satu lagi ada Mas Adam. Oke. Nah, ini nih. Kenapa bisa menggait Mas Agung? Sedangkan Mas Agung ini kan pengusaha kan ya, pengusaha batik ya, pengusaha juga, apalagi yang usaha yang jalan Mas? Tas ya, Fashion lah. Fashion ya, masih ke nggak jauh-jauh ke fashion ya. Kenapa bisa menarik Mas Agung nih? Karena basicnya kan pengusaha. Ya betul. Karena kembali lagi kita namanya event ataupun namanya kita relasi ya, kita harus banyak-banyak tahu, banyak-banyak mengenal orang lebih jauh. Nah, kenapa saya memilih Mas Agung? Karena kebetulan Mas Agung lebih fokus ke, kalau saya biasa di kuliner, dia lebih ke non kuliner ataupun UMKM yang lain. Oh gitu. Jadi di sini kita kolaborasi bareng istilahnya dengan Mas Agung. Kolaborasi. Memang sekarang zamannya era kolaborasi ya. Iya betul. Bukan persaingan ya. Betul. Karena kalau persaingan itu kan nggak ada habisnya. Kalau kolaborasi kita kan bagaimana caranya biar bareng-bareng kita maju untuk terutama untuk Pekalongan dan sekitarnya. Terutama juga untuk para pelaku UMKM ya. Iya, UMKM benar. Keterkaitannya dengan pelaku UMKM ya, maksudnya kita angkat juga, ya kan? Mungkin waktu
waktu apa sih namanya semacam pendaftaran nggak sih atau registrasi registrasi ya? Itu dibatasin nggak sih berapa sampai berapa? Kalau kita tetap setiap event itu ada batasannya, karena kita menentukan layout dulu, mana yang kita mau pakai, mana yang enggak gitu. Jadi ketika layout itu udah kita buat, baru kita harus bisa menentukan jumlah tenan yang tergabung. Gitu. Kenapa kita bikin semacam kegiatan seperti ini? Karena namanya usaha ataupun brand itu kan butuh promosi. Iya betul. Ya, ini saatnya yang tepat untuk mereka yang punya usaha ataupun brand yang baru itu untuk mempromosikan di kegiatan festival ataupun kegiatan pameran-pameran seperti ini. Karena kalau mereka tugasnya lebih ke branding ya, mempromosikannya. Kalau kita itu kan selaku EO lebih ke membantu untuk mendatangkan orang. Betul. Mengemas sebuah event ini biar artinya mereka-mereka yang di sini yang mulai usaha ataupun punya usaha bisa mengenalkan produknya lebih luas. Nah, berarti itu kan yang di food maupun fashion ya. Nah, di sini juga di Nita Broadcast juga sendiri nih ya. Sebenarnya kita juga bantu para pelaku UMKM untuk bisa mempromosikan. Jadi mempromosikan produknya ataupun barangnya ataupun dan lain sebagainya untuk bisa promosi di sini dengan gratis. Maksudnya gratis di sini, jadi kita ada pelaku UMKM-nya, ada produknya, jadi bisa ya paling nggak cerita lah, story lah ya bagaimana dia menjadi, misal kayak Mas Agung pengusaha batik, tas dan lain sebagainya seperti itu. Sebenarnya konsepnya juga ada seperti itu. Dan alhamdulillah udah beberapa yang kemarin-kemarin udah lama juga sih, maksudnya udah sempat promo di Podcast gratis insyaallah. Kita berarti saling berkolaborasi. Saling berkolaborasi ya. Walaupun mungkin terlihat di luar kayaknya nggak match ya. Paham lah Mas ya? Iya. Udah bingung kali ya. Ini apa nih lu? Celi ada di sini. Aku ada di sini ya. Pasti pada bingung. Iya. Nah, Mas Agung sendiri nih sebagai pelaku usaha ya, ketika ada acara atau event seperti ini, ya kan? Pastinya juga sangat berpengaruh ke omset. Pengaruh nggak sih Mas Agung? Pengaruh banget nggak sih? Pengaruh banget. Ya. Bisa sampai bisa naik sampai berapa persen ketika ada acara tersebut? Kalau khususnya di Pekalongan kan ini event terutama yang paling aktif kan memang si Mas Yeli ya. Itu sangat membantu. Apalagi di masa pandemi ini kan off semua tuh pasar-pasar offline. Yang jalan cuma online. Sedangkan kita UMKM juga butuh sisi offline juga untuk branding. Jadi makanya adanya si Mas Yeli bikin event-event sangat membantu banget. Masya Allah ya. Dan kita bicara omset ya. Nah ini nih bakal dibuka omset ketika mungkin teman-teman salah satunya Mas Agung produknya apa Mas? Jadi Mas? Yang kita bawa tas ya dengan brandnya? Brand Dingo. Nah ini Dingo Pekalongan banget ya. Pokoknya kalau istilah Pekalongan tuh Pekalongannya Pok. Iya Pekalongan banget ya dengan nama brandnya Dingo ya. Nah itu omset bisa sampai berapa Mas ketika dari hari pertama sampai hari akhir? Global. Event Pekan Raya kita dari hari pertama sampai hari kelima kita keluar 150 pieces. Masya Allah 150 pieces ya. Nggak disangka banget Mas ya? Iya nggak banget ya. Dari penjualan dari harga berapa berarti? Dari start from harga berapa? Start from dari 95 sampai 155. Iya dihitung sendiri dapatnya. Nah ini nih kita buka ya untuk di Metamorfosa. Bener ya? Muslim Astagfirullahaladzim. Muslimorfosa. Nah ini konsepnya seperti apa sih, Jel, Mas? Maksudnya ini kan mungkin dikasih sedikit bocoran dong ya, karena nanti untuk event bulan November. Ya, ada di tempatnya Grand Keisha. Nah, kita mention di Grand Keisha ya. Ini gimana konsepnya? Kenapa kalian berdua saya undang ke sini, saya tertarik dengan event tersebut, insya Allah, karena ini juga membantu para UMKM Muslim, terutama para pelaku UMKM, baik itu kuliner maupun fashion dan lain sebagainya, ya kan? Nah ini konsep bocoran konsepnya seperti apa? Sebenarnya awalnya ini konsep ini lebih dari ke Mas Agung ya. Mas Agung kan pengalaman lebih ke pameran-pameran di luar kota itu kan bisa dibilang untuk kalau saya kan konsentrasinya di kuliner ya sebenarnya. Dia lebih luas artinya.
kita coba bareng ngobrol kenapa sih karena dirasa gini, kalau untuk kuliner itu alhamdulillah dari 2019 sampai 2022 ini saya rasa itu udah kebentuk dengan bagus. Masya Allah, udah ada marketnya. Ya, alhamdulillah itu juga omsetnya juga setiap event juga perputaran ratusan juta per hari ada di situ. Masya Allah, ratusan juta. Ya menang banyak nih. Menang banyak semua alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Berbagi rezeki ya. Iya betul. Nah di situ kami berdua sebenarnya berawal dari obrolan sih. Kenapa ketika pasar ini sudah, saya juga ini kayaknya kuliner udah jadi, bukan berarti saya meninggalkan, tapi apa nih yang bisa ke depan kita untuk mendorong UMKM lainnya untuk maju. Terus Mas Agung ada saran gimana kalau ada konsep seperti ini, kita lebih ke muslim ke fashion muslim ataupun beauty ya masih nantinya di situ. Oke, kita ada beberapa referensi yang kita dapatkan, akhirnya kita bikin itu di tanggal 19 sampai 20 November di Grand Geisha Coffee and Resto, tepatnya di Medono. Di Medono ya. Ya, kalau di kegiatan itu nantinya kita tetap pengen mengunggulkan fashion itu berawal nggak hanya yang kayak umumnya sih gitu. Iya betul. Makanya biasanya orang-orang yang lebih ke budayanya lebih condong ke barat kan fashion-fashionnya yang seperti itulah ya. Kita udah umum ya. Udah umum. Bagaimana ini di Pekalongan ini kebetulan karena kota santri, kita mencoba membuat untuk fashion ini kita di muslim. Nah itu setuju banget ya, karena sejauh ini kan mungkin ketika kebarat-baratan nggak pernah diomong ya. Iya sih, betul. Ketika ke arah Marapan pasti, ke arah Marapan ya. betul. Ya makanya dari ini kita konsep Muslim Morfosa ini biar orang itu setidaknya tahu bahwa banyak kok konsep, walaupun baju muslim ataupun kita bicara dengan muslim wear itu banyak produk yang nggak cuman hanya monoton aja. Iya betul. Nah ini nih sebelum ke konsep acaranya, kenapa dinamakan itu? Apa? Dinamakan Muslim Morfosa. Monggo Mas Agung. Nah ini dia Mas Agung nih. Kalian juga penasaran, yang pasti saya lah Mas ya, waktu di FB kan, saya nanya kan, apa ini Mas? Kan saya nggak tahu nih, maksudnya memang belum tahu dan nggak tahu Muslim Morfosa ini apa ini. Nah makanya yang membuat penasaran saya kan, kenapa kalian berdua saya undangkan di podcast. Apa ya? Itu sih ya sebenarnya sih cuma celetukan aja pertamanya. Tapi Muslim Morfosa tuh kita berharap market Muslim fashion di Pekalongan tuh terjadi metamorfosa, perubahan dari cara penjualan, dari cara penerimaan si masyarakat juga. Muslim Morfosa. Aku juga bingung gitu. Sang penggagasnya juga bingung. Nah, jadi selain berarti kuliner, fokusnya kuliner sama fashion. Kalau Muslim Morfosa kita non kuliner. Oh, non kuliner. Semua fashion muslim. Oh, semua dan fashion beauty market ya. Beauty market. Nah, berarti skincare. Skincare. Sejauh mana Mas untuk event ini sudah ke sounding kah, atau sudah ke sounding, atau baru masih kita yang diem baik, atau yang masih baru mau berangkat, baru ya, starter. Betul. Karena tetap kita utamakan kita sering, tapi sebelumnya tetap sering kita ngobrol ya bagaimana kita cara untuk melangkah. Karena di sini khususnya di Pekalongan kan masih tabu istilahnya. Ini apa sih Muslim Morfosa? Dibikin semacam event terus kok begini konsepnya ataupun apa, kan kita perlu mengenalkan juga lebih dalam. Jadi artinya kita sebagai IO juga harus mikir lebih dalam ya. Bagaimana caranya nanti untuk masyarakat maupun untuk calon-calon tenan ini bisa tergabung di kita dan kita bikin sesuatu hal yang berbeda di Pekalongan. Iya, karena sekali lagi yang tadi saya bilang ya, dengan konsep yang agak ke arah-arahan mungkin. Padahal justru UMKM Muslim dari Pekalongan tuh banyak banget. Masya Allah memang yang menguasai pasar di luar ya orang Pekalongan. Iya, yang saya tahu. Kenapa kita nggak bikinin event di Pekalongan sendiri gitu loh? Iya betul. Banyak banget baju koko misal. Kalau kita lihat di marketplace, itu penjualan paling gede orang Pekalongan. Orang Pekalongan ya. Iya. Terus kayak muslim wear yang cewek itu banyak yang merek-merek lokal dia ikut ke Jakarta dan dia nyaman jualan di sana. Dan ada fashion show juga gitu. Iya betul. Dan kenapa kita nggak tarik ke Pekalongan, UMKM yang di Pekalongan khususnya muslim wear bisa tampil semua gitu. Betul. Saya pun punya konsep seperti itu Mas.
Jadi konsep sudah terbuat, cuman memang belum dieksekusi. Nggak jauh-jauh dari fashion, pokoknya nggak jauh-jauh dari UMKM, baik itu kuliner ataupun fashionnya. Nah, nih kalau tak kasih tahu nih ya, Muslim Festival. Pekalongan Muslim Festival. Iya. Iya. Jadi ini nanti partnershipnya dengan yang saya bilang sama Mas Agung, KPMI. Mungkin kamu tahu aja ya KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, yang kemarin ngadain acara Muslim Life Fest. Ya. Dan kebetulan di Pekalongan saya mantan ketuanya KPMI yang sekarang udah jadi sekretaris. Nah, bukan media partner, lebih ke apa tadi? Partnershipnya saya ke KPMI karena memang tetap kiblatnya ke Muslim Life Fest kan, Iya. ya kan? Ya mungkin kalian udah berdua udah pada tahu Muslim Life Fest seperti apa eventnya, kegiatannya. Dan di sini nanti insya Allah kita bakal, insya Allah kalau memang ini terlaksana, dan mungkin masih jauh sih karena dengan jadwal Ustadz kibar luar kota itu masih ya untuk memanggilnya di sini kan butuh waktu paling tidak setengah tahun atau setahun. Berarti kan kita persiapan. Rencana kalau jadi untuk Ustadznya Tahun depan kali ya? Mungkin boleh lah nanti kita ya mungkin kita bisa dibantu nanti ya. Ya kita sama-sama bantu Mas. Intinya juga kita di awal ini Muslim Formosa kan pertama ya. Jadi kita harus bagaimana untuk nantinya kita bisa sebut pra event juga sih. Ya, ketika apa namanya ini ternyata kok bagus ataupun enggak bagus pun nanti kita tetap evaluasi akan bikin event yang lebih besar dari ini. Iya. Gitu. Ini masih rencana. Cuman kan proposal yang paling dasar lah ya udah sempat dikirimkan ke Ustadz Abdul Rasikal. Berarti Jogja Gunung Kidul. Ya. Insya Allah gongnya beliau nanti yang ngisi. Rencana. Ya, siap. Nah, ini eventnya 2 hari ya, Jel ya, Mas ya? Ya, 2 hari. 2 hari ya. Hari apa nih? Sabtu Ahad? Sabtu sama Ahad. Sabtu Ahad ya, Masya Allah. Nah, ini nih mungkin buat teman-teman yang pengen ngedaftar tenant atau booth-nya karena mungkin melihat acara ini, acara ini ya kan. Nah, dengan harus ngeluarin budget berapa sih, Jel, Mas, untuk para tenant ini tuh? Nah, ini bocoran nih. Kalau kita di event ini kita di 2,5 sampai 3 juta Mas. Kenapa harga segitu? Karena kita untuk kali ini memang space-nya kita sedikit. Jadi kita hanya 16 tenan ya Mas. Iya, 16 tenan. Mau nggak mau sebenarnya untuk event ini sebenarnya kita lebih pure ke ya untuk tenan daftar itu untuk operasional kita. Karena kalau di situ kita ngajar profit yang lebih itu nggak bisa. Karena kita pertama dan kedua pun dengan kapasitas tempat yang kita sediakan ya hanya cukup untuk operasional kita jalan. Tapi kenapa enggak kalau kita kan istilahnya? Tapi dari mereka keluarin uang 2,5 sampai 3 juta itu kan udah dapat bandling banyak tuh Mas. Oh, apa sih itu? Jadi kita nanti kasih kayak semacam fashion show private, semua produk-produk tenan itu udah include semua. Dari sisi model, dari pengambilan foto dan video itu udah semua itu. Dari modelnya juga, dari fashion show-nya itu udah include semua. Ada pra event juga, nanti kita foto produk juga. Foto produk. Sebenarnya terjangkau sih Mas. Cuman kadang kalau orang pertolongan gitu ya, bilangnya, kok segini harganya. Padahal include-nya itu banyak. Jadi kita secara tidak langsung untuk mempromosikan lebih ke brand mereka juga ya Mas. Apalagi ketika saya melihat list harga di KPMI yang di Muslim Life Fest ya. Saya kan juga tergabung di 5 juta lah. KPMI standar Mas Indonesia kan. Masya Allah istimewa. Istimewa. 5 sampai 8 juta. Iya, 5 juta emang sini ya Mas ya. Umumnya sih 5 juta sih. Cuman kan kadang kalau kita lihat di daerah, karena kita di daerah Dalam Batang, kenapa segitu dapatnya apa itu kan kadang orang-orang itu belum banyak tahu kita itu operasional seberapa ataupun kita itu sebenarnya dapat include seperti apa gitu. Makanya di sini kita pelan-pelan untuk mengenalkan pameran seperti ini ataupun karena rata-rata mereka ini yang di Pekalongan dan sekitarnya rata-rata kalau nggak hanya fashion ini aja ya Mas ya. Saya seperti di kuliner sebelumnya aja ya taunya daftar ya gratis gitu. Itu kalau pemerintah ya. Mindset ya. Betul. Itu selalu kayak gitu Mas. Nah, akhirnya kita tahu pelan-pelan lah. Oh, di sini ikut ini ya mempromosikan brandnya mereka ataupun apa, akhirnya mereka sedikit tahu gitu. Jadi dan pameran juga kita butuh. Padahal menurut saya dengan harga segitu dengan feedback yang ya kan. Ya, betul. Ya, jangan salah nanti kita konsep layout, konsep tatanan booth-nya beda dengan yang lain. Iya.
Bikin makanya seunik mungkin nanti. Masya Allah. Ada 16 tenan ya. Ya, cuma 16. Bisa dikata ini mungkin lebih ke private ya. Iya, Ya lebih private. Nah, Masya Allah 16 tenan. Berarti tinggal sounding nih ya. Iya. Tinggal jalan sounding, lah. tinggal jalan. Iya. Berarti ini nanti timnya siapa aja? Kalau boleh tahu teman-teman yang lainnya. kalau ini ada saya, Mas Agung, ada Anto, ada Tendi, Mas Tendi juga. Oh, Tendi ya. Ting gitu ya. Terus ada ya ada rekan-rekan, ada juga ada Mas Adit nanti yang bantu dalam event ini. Nah, kembali lagi nih Cel ke kuliner ya. Iya. Ya ke kulinernya. Kuliner ini tahun ini ada nggak sih? Kami tahun kemarin di September di tanggal berapa ya? Lali ya. Baru kemarin Mas September kita bikin. September kemarin. Pekan Raya itu kan sama aja dengan kuliner. Kalau sebelumnya tapi di bulan Agustus apa ya? Karena kalau festival kuliner Pekalongan tuh saya tetap 1 tahun sekali Mas. Event tahunan berarti Iya ya. betul. Karena sekarang juga kebetulan untuk kompetitor untuk kuliner itu banyak. Iya, Masya Allah. Jadi makanya di sini tetap kita sebagai IO ya terus apa nih yang mau dibuat Itu ya, pokoknya sekreatif mungkin kita membuat acara ya, karena orang-orang IO kan ya. Iya, Nah kemarin yang di Mataram, itu bukan saya. Bukan ya? Itu setelah saya baru itu kayaknya bikin. punya siapa sih? Punya Mas siapa? saya kurang tahu juga itu. Bukan, Mas An bukan? Iya kurang. Iya, sebut aja nama lah ya. Iya kayak Masa. Beneran ya. Betul ya? Yang di Mataram ya? Iya. Karena beliau kan senior saya lebih kan. Iya, betul ya. Sebut aja Mas An, lalu Mas An. Nah, berarti nanti tahun depan lagi Ya, event kalau acaranya. festival kuliner Pekalongan tahun depan kemungkinan mungkin Februari Maret ya gitu. Tapi memang luar biasa Pekalongan sekarang ya Mas ya. Iya. Maksudnya dengan acara-acara event-event tahunan itu pasti ada ya. Betul. Mulai dari yang event Blackfest, event kuliner. Iya. Terus event apa lagi Mas? Kalau yang lain biasanya komunitas Mas. Mereka sering kayak ada mungkin anak-anak graffiti dia bikin event. Terus ada anak-anak yang thrift lagi ramai juga nih Thrift ya, masih ramai ya, Terus juga ada ya. komunitasnya. Karena saya udah jarang update untuk acara-acara di luar. Ya alhamdulillah artinya Pekalongan pun nggak ini Mas, nggak harus akan ya kalau saya bilang Event, sih, ya? event dan artinya untuk belajar lah Mas, belajar sama-sama. betul. Saya nggak hanya melulu juga di event tuh hanya profit itu enggak, Ya, betul. karena kita tetap di situ namanya kita usaha, namanya kita bikin suatu kegiatan maupun konsep kan tetap ada saling menguntungkan ya. Iya. Di situ yang intinya ngeraup berkah lah ya. Iya betul. Sama-sama berkah. bareng gitu. Iya betul. Yang pasti kan kita juga harus membuat acara yang masih bermanfaat ya. Iya. Bermanfaat dalam arti bukan untuk diri kita sendiri. Dalam arti kan kalau kita sendiri kan tadi cari profit. Betul. Nah kalau mungkin untuk orang lain kan bisa memajukan UMKM. Iya. Bisa ya membantu lah ya, membantu bareng-bareng lah ya. Iya betul. Kalau di konsep saya seperti itu Mas. Jadi saya tuh ya gimana ya setelah adanya event saya nggak hanya mikir saya itu profit dengan ambil stand bayar di saya terus saya selesai enggak. Terbukti kok kalau setiap saya event promosinya kayak apa pasti saya maksimalkan. Masya Allah. Itu karena saya punya tanggung jawab sebagai IU untuk mengadakan sebuah event itu namanya nggak hanya kita untuk kepentingan semata ya, bareng-bareng. Kita bagaimana caranya nge-push ke media, bahkan ke artis pun kadang saya pernah dulu, bahkan ke media cetak-cetak lainnya pasti saya maksimalkan kalau itu. Kadang kan ada sebagai IO yang lain ya hanya tidak orang memikirkan lah Mas gitu. Makanya di sini saya juga sebagai asli orang Pekalongan juga kan juga bagaimana kita ini bareng-bareng. Ya alhamdulillah beberapa adanya festival kuliner Pekalongan ini ada beberapa tenan yang tadinya belum punya usaha Mas, istilah belum buka ya Mas, belum buka toko di mana-mana, yang tadinya cuman home industry yang di rumah, ada yang sampai punya reseller beberapa. Itu ada contohnya kalau saya sebut ada Bu Cita Resti itu orang Batang, dia itu sekarang punya outlet 2 apa 3 gitu. Itu berawal dari event festival kuliner Pekalongan. Iya betul-betul. Luar biasa ya berarti untuk event 2019 berarti ya? Iya 2019. Jadi efek positifnya, dampak positifnya itu efek positifnya berarti dapat ya. Bagi mereka rata-rata dulu 2019 bagi mereka yang mencoba-coba usaha artinya di event itu kan ada pertemuan orang banyak di situ, orang menanyakan tokonya di mana, ininya apa, itu kan jadi salah satu peluang bagi mereka untuk tetap maju, bahkan bagi mereka yang punya usaha bisa buka reseller atau kemitraan Mas. Iya betul. Itu yang dampak positif yang ada. Positifnya luar biasa berarti ya. Berawal dari yang ikut-ikut acara-acara di kuliner. Berarti baru ingat berarti kemarin ya yang di Gor ya? Iya. Iya. Itu.
ngeliat si food trucknya si Aga? Ya, kita alhamdulillah sering jalan bareng. Jadi kita kasih pada secara free buat teman-teman komunitas food truck Pekalongan untuk ikut di situ. Gitu. Jadi emang kita ya itu Mas, nggak hanya semata-mata kita cuman kepentingan pribadi lah, kita bareng-bareng lah bareng-bareng ya, untuk saling maju bersama ya. Di setiap event pun, di setiap event pun juga kita pasti ada beberapa stand yang kita gratiskan. Itu bagi mereka yang istilahnya ingring-ingring bahasa Pekalongan untuk mau ikut ya wis tak dorong ikut wae. Bahkan kami pun kadang ke dinas ya untuk UMKM ataupun UKM binaan yang dari dinas untuk bisa hadir di kami kasih spot tempat gratis ya. Gratis. Kemarin pun juga alhamdulillah kerjasama sama Kujajal ya Mas di komunitas Jelamprang itu ada beberapa makanan khas Pekalongan yang kita tarik untuk ikut hadir secara gratis di situ. Free ya, Masya Allah ya, karena paling enggak juga mengangkat kuliner asli Pekalongan ya. Contohnya kayak apa nih kuliner Pekalongan nih? Kemarin yang di event Pekan Raya ada miso. Nah miso, Masya Allah, miso krapia ya? Miso krapia. Iya, legend. Terus apa lagi Mas? Ada soto juga ya, coro. Oh iya. Terus ada bubur suro yang bubur suro, ya legend juga bubur suro ya. Agung festival bubur suro kemarin ya. Kan kemarin gimana Mas Agung? Teman-teman Jelamprang itu Kujajal. Saya juga lihat si Faiz. Ya Faiz itu timnya juga. Oh, Faiz Kujajal juga. Iya. Faiz. Timnya ya orangnya itu aja ya. Betul. Teman-teman kenal semua teman-teman semua ya. Nah, apa tadi yang gue pengen nanyain tentang untuk yang kuliner ya, kembali kuliner dulu ya. Yang kuliner ini didukung nggak sih sama pemerintah? Kalau didukung secara didukungnya biasa. Kalau kita bicara didukung ya didukung karena mereka support ya Mas. Support dalam arti mereka memberikan arahan apa. Saya pun juga sebagai event organizer juga rawuh ke mereka. Bagaimana itu cara membuat ada konsep seperti apa ataupun ada arahan seperti apa, kita tetap masuk di situ. Ya alhamdulillah juga support dari pemerintah, kadang dari Bapak Wali juga dari instansi terkait juga istilahnya alhamdulillah jadi nggak hanya pemerintah yang bikin tapi ada swasta yang ikut untuk mandiri yang mandiri membuat event ataupun acara tersebut. Nah kalau dari pemerintah itu event kuliner masih berjalan nggak? Kalau pemerintah biasanya kayak seperti ini ada di Pekan Batik itu mereka jadi ada agenda tahunan ya. Di situ pun juga pasti ada kuliner ataupun apa. Di PBI ya. Pekan Batik. PBI, PBN. PBN masih jalan? Ini hari ini. Hari pertama sampai tanggal 9. Di mana Masya Allah kurang update banget ya. Baru pembukaan tadi ya? Iya, pembukaan tadi. Di mana? Di Jetayu. Masya Allah sampai nggak tahu ya. Saking kurang update, jarang kemana-mana Masya Allah. Jel, ini kembali ke yang event bocoran yang tadi ya, yang di Grand Keisa. Yang pengen saya tanyakan nanti untuk kedepannya, ada nggak sih acara-acara serupa atau acara-acara yang sama berikutnya nanti setelah mungkin bisa dikata trial and error? Enggak juga sih ya, enggak juga ya, trial ya. Maksudnya nanti kedepannya ada nggak sih acara-acara atau event-event tersebut? Ya pasti, tentunya dengan adanya acara yang akan dilaksanakan nanti di tanggal 19 sampai 20 November kita jadi sebagai istilahnya apa ya, kita untuk belajar lah, pembelajaran awalan ya Mas. Sebelum kita menuju event kayak event yang besar karena di sini juga secara kami pertama juga bikin acara Muslim New Year ini ya, festival ini. Di sisi lain juga nanti tetap ke depan kita mungkin lebih banyak stand ataupun lebih meriah acara karena di sini juga sebagai kita apa ya Mas ya, baca-baca istilahnya baca-baca market, bahasa pasar ya Mas. Bagaimana yang dibilang nanti pengusaha-pengusaha yang di sini termasuk katakanlah yang paling besar ya Mas kalau untuk yang online ya. Jadi kita harapannya sih kita bisa tahu sih Mas. Jadi mereka itu siapa, kadang orang itu. Betul. Terus mereka itu arahnya kemana. Terus bisa nggak ya kita bareng-bareng untuk bikin sebuah event di Pekalongan ini dengan yaitu Muslim ke fashion Muslim, lebih ke situ. Karena kenapa enggak, di sini kita juga tahu ya Mas ya, kita kotanya kota santri, kita ya bisa berbagi ilmu maupun bisa berbagi rezeki untuk yang ada di sekitarnya. Betul sekali. Nah, kenapa saya juga waktu itu
ngechat Mas Agung ya lewat FB Mas ya. Iya. Event apa ini? Saya juga penasaran. Dan maksudnya Mas Agung bilang terkoneksi dengan Jelly. Wah, ini Jelly yang biasa ngarep event acara-acara festival kuliner dan lain sebagainya. Ini tiba-tiba kok ke Muslim gitu loh. Iya kan? Iya betul. Ya kan pasti kan orang Sebenarnya bertanya-tanya tuh juga. Dan ini awalnya gimana nih Mas cerita nih? aku kan ada Astagfirullahaladzim. aku ada produk juga Muslim Wear juga. Ya. Namanya Rumah Taide. Ya. Dari tahun 2015 aku tuh aktif ikut pameran Muslim Festival terus. Sampai ke Makassar, Banjarmasin, ke Jakarta, Jogja dan lain-lain. Setiap kali aku ikut itu tuh aku ini kenapa Pekalongan nggak pernah ada ya? Nah. Padahal Pekalongan tuh UMKM Muslim tuh banyak banget. Luar biasa Mas, Masya Allah banyak sekali. Sebut Mas. satu Dian Pelangi yang udah gede banget. Ya. Kan. Sekarang ada banyak lah merek-merek lokal yang di nasional justru lebih gede daripada di lokalnya. Iya, Di lokalnya mereka diam-diam baik. Padahal di nasional, di kancah nasional mereka udah Luar punya biasa. brand semua, Betul, gede-gede betul. semua. Event-event Muslim Fest di luar-luar kota tuh antusiasnya bagus banget Mas. Betul. Tapi di Pekalongan memang belum pernah ada. Belum pernah ada, ya benar. Aku sharing sama Mas Jelly, Mas ini tuh Pekalongan tuh UMKM gede, Ya. banyak yang kerja produsen Muslim tuh Muslim, banyak. betul. Kenapa kita nggak bikinin wadah? Kita coba bikinin wadah semacam festival lah, event buat semua mereka khusus yang di Muslim Wear. Ya. Mas Jelly nangkep, oke, konsepnya seperti apa kita obrolin, kebentuk lah ini Muslim Morfosa. Muslim Morfosa ya. Dan ya saya juga berkaca ke KPMI ya, karena kita juga ada di kepengurusan KPMI yang Korwil Pekalongan. Eventnya Masya Allah luar biasa. Mulai dari, sebenarnya orang-orangnya ya hampir sama sih, dari halal food ya kan. Iya. Halal food, Muslim Life Festival, terus apalagi kemarin terakhir banyak lah acara seperti itu ya. Kenapa Pekalongan enggak ya? Iya kan? Marketnya gede, Iya. Pekalongan loh ya. Kan ada UMKM-nya media juga partnernya juga dari KPMI Korwil Pekalongan juga ada. Kenapa nggak dibuat? Nah masih konsep aja sih. Ya mungkin nanti bisa kolaborasi insya Allah ke depannya ya. Siap, Mas. Mas Agung, ini sebagai apa sih? Sebagai penggagas acara ya. Bukan penggagas. Ide acara, ide dan mungkin harapan ke depan nanti untuk acara Muslim Morfosa untuk yang tadi seperti Jelly bilang, kedepannya bakal ngadain lagi nggak sih kalau dari Mas Agung? Insya Allah harus ada. Harus ada ya. Harus ada. Harus kolaborasi. Harus benar. kolaborasi terus. Jadi di event pertama ini kita coba lihat pas marketnya gimana Iya, sih. betul. Kekurangannya apa? Kan bisa lihat dari awal event ini nanti kita coba. Yang pasti untuk event selanjutnya harus lebih bagus dari semua sisi. Ya, Masya Allah. Jangan lupa nanti buat teman-teman datang di acara Muslim Morfosa ya. Tanggal berapa? 19 19 19 sampai 20 November tempatnya di Grand Keisha. Grand Keisha. Jangan lupa datang, gue juga pengen datang ke sana ke acaranya. Lengkap lo itu nanti. Oke, lengkap ya. Mas Agung, Jelly, terima kasih. Thank you udah datang ke nyempatin waktunya ke Nida Podcast, sudah memberikan informasi, sudah memberikan sedikit bocoran tentang acara nanti yang akan dibuat di bulan November di Grand Keisha ya. Nah, yang penasaran nanti datang aja langsung. Dan yang dapat bocoran dari Nida Podcast, jangan lupa bisa daftar kalau yang punya tenant. yang punya produk ya, jangan lupa untuk mendaftar menjadi tenant di acara Metamorfosa. Muslim Morfosa. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini mulut kenapa ya? Yaudah, terima kasih, thank you banget ya. Jangan lupa untuk di subscribe di channel YouTube kita di Nida Podcast. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.